Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil waham wa akrimna bi nuril fahm waftah 'alaina bi ma'rifatil 'ilm wa hassin akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana wa ba'du. Insyaallah pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian rutin tafsir Quran surah yang ke-12, surat Yusuf di ayat yang ke-37 sekarang. Silakan yang sudah bergabung dengan kami di sini, boleh teman-teman semua yang sudah bergabung, kemudian santri dibuka pada ayat yang ke-37 ya. Qala la ya'tikum ma ta'amun. Seperti biasa saya bacakan dulu, kemudian silakan mengikuti apa yang saya baca supaya kita mendapatkan bagian kebaikan dari setiap huruf dari Al-Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih. Qala la ya'tikuma ta'amun turzaqanihi illa nabba'tukuma bita'wilih. Illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Illa nabba'tukuma bita'wilihi qabla an ya'tiyakuma. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsara
Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihim wa amadana bi asrarihim fid dharain amin. Sebelum pembahasan ini sudah disampaikan di pertemuan yang lalu bahwa ketika Nabi Yusuf alaihissalam memilih untuk masuk penjara, maka bersamaan dengan beliau masuk penjara, berapa orang pemuda? Ya, ada 2 pemuda yang kemudian ikut juga masuk ke dalam penjara. Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa mereka ini bisa masuk penjara? Ada yang masih ingat? Ya, karena keduanya ini ada tuduhan dari sang raja bahwa mereka ingin meracuni sang raja. Kira-kira dari yang 2 pemuda ini kalian sudah tahu satu ini khusus untuk apa, satunya untuk apa tugasnya? Ya, satu adalah pelayan untuk membawakan minuman. Kemudian yang satu adalah untuk membawakan roti atau makanan. Nah, keduanya sama-sama di penjara. Nah, ketika sampai di penjara, keduanya kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Dan mereka ini sudah tahu bahwa Nabi Yusuf ini memiliki keutamaan yang luar biasa. Makanya di tafsir ini disampaikan wa kana Yusuf alaihissalam qadis tahara fis sijni bil judi wal amanah. Orang yang sangat dermawan dan sangat amanah, menepati janji. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa dipercaya. Kemudian tak hanya itu saja, wasidqil hadithi, perkataannya itu selalu yang baik-baik. Itu Nabi Yusuf alaihissalam. Wa husnus sumti wa kathrul ibadah, ibadahnya juga enggak main-main. Salawatullahi alaihi wasallam wa ma'rifatit ta'biri wal ihsan ila ahli sijni. Dan beliau ini juga mampu menakwilkan mimpi. Dan ini tentu atas landasan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kemudian mereka pun bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam di dalam penjara. Ketika bertemu, mereka ini penasaran, benar enggak Yusuf ini bisa menakwilkan mimpi seperti apa yang pernah mereka ketahui sebelumnya. Maka mereka tahaluman. Bahasa di sini disampaikan tahaluman. Mereka itu ingin mengetes, ingin menguji Nabi Yusuf. Benar enggak ini orang cerdas? Nah, sehingga turunlah kemudian ayat yang akan kita kaji ini. Maka ketika salah satu dari anak muda ini yang masuk penjara kemudian bertanya, qala lahu inni ra'aitu fima yaran naim anni warastu hablatan min inam. Tukang peras anggur ini yang biasanya menyuguhi air, minuman kepada sang raja, ini tanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam, saya itu di dalam mimpi saya bermimpi memeras anggur dan kemudian keluarlah yang disebut dengan, jadi yang diperas itu adalah hablah itu biji. Ketika diperas anggur itu, ketika diperas baru keluar airnya. Itulah yang disebut dengan anaqid. Fa'asartuhunna thumma sakituhunnal malak. Kemudian di dalam mimpinya dia bermimpi setelah dia peras anggur disuguhkan kepada raja. Apa yang dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam? Faqala, kemudian Nabi Yusuf menjawab, tamkuthu fis sijni thalathata ayyamin. Engkau diam dulu, tinggal dulu di dalam penjara selama 3 hari. Langsung ditakwilkan oleh beliau, Anda diam dulu, menetap dulu di penjara selama berapa hari? Thumma takhruja fatasqihi khamra. Dan Anda nanti akan keluar setelah itu dan memberikan suguhan minuman berupa khamr ini kepada sang raja. Padahal sebelumnya anak muda ini kan yang bisa masuk penjara karena tuduhan. Sehingga kemudian mereka bermimpi benar-benar menyuguhi sang raja dengan sesuatu yang memabukkan atau yang disebut dengan khamr. Nah, kemudian yang satunya lagi mengatakan wa qala al-akhar wa huwal khubbas, yang satunya mengatakan yang biasa mengantarkan roti ini dan sejenis makanan lainnya, ini arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min nabi'na bi ta'wil. Yang satunya lagi yang biasa kalau di dalam mimpinya di sini membawa roti dan kemudian diletakkan di atas kepalanya. Apa yang terjadi?
maka sebagian makanan atau roti yang dibawa itu dimakan oleh burung. Maka kata mereka, nabi ta'wili. Maksudnya apa mimpi ini? Barulah mereka tanya kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Dan ini di ayat yang 37, qala la yatikuma. Mulailah kemudian Nabi Yusuf alaihissalam menyampaikan apa sebetulnya makna di balik mimpi yang mereka alami. Qala la yatikuma ta'amun turzaqani. Kemudian Nabi Yusuf menyampaikan, makanan yang telah kalian dapati itu tidak akan, ya, makanan yang telah dirizkikan kepada kalian itu tidak akanlah datang kepada kalian. Maksudnya di dalam mimpinya itu mereka mimpi apa tadi? Ada yang mimpi memeras anggur, ya kan, minuman. Ada yang kemudian membawa roti. Nah, makanan ini tidak akanlah terjadi, mereka tidak akan sampai nanti terjadi kepada hal demikian, illa nabbatukuma bita'wili qabla ayyatiyakuma. Kecuali saya sudah bisa menyampaikan makna dari mimpi kalian sebelum hal ini terjadi. Ini sebelum mimpi mereka itu jadi kenyataan, Nabi Yusuf sudah bisa menebaknya. Ini loh nanti yang akan kalian alami sesuai dengan mimpinya. Nah, maka dari itu disampaikan di ayat berikutnya, dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Inilah kemudian bagian dari hal-hal yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Tuhanku. Jadi secerdas Nabi Yusuf alaihissalam diberikan suatu kemuliaan oleh Allah untuk bisa menakbirkan mimpi. Beliau masih mengatakan, dzalikuma mimma 'allamani rabbi. Ini saya tidak bisa melakukan, tidak bisa menakbirkan mimpi kecuali Allah telah mengajarkan saya. Maka sehebat apapun kalian, secerdas apapun kalian, jangan sampai kalian mengatakan ini loh saya. Sementara kalian menepikan bahwa di situ ada keterlibatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hebatnya Nabi Yusuf. Saya itu bisa menakbirkan mimpi karena Allah Subhanahu wa taala. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun. Sungguh saya meninggalkan jejak kaum yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hari akhir. Sedangkan mereka itu adalah kafirun, mengingkari. Mereka itu tidak percaya. Orang-orang ya yang berada di sebelum misalkan Nabi Yusuf alaihissalam pun demikian, ketika masa Nabi Yusuf alaihissalam itu masih banyak kaum atau golongan entitas yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Tapi Nabi Yusuf alaihissalam beriman nggak? Tentu beriman kepada keduanya. Wattaba'tu millata abai Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Nah, beliau meninggalkan hal-hal kemusyrikan, bahkan yang tidak bertuhan. Bahkan beliau juga meninggalkan yang mereka sembah. Contoh misalkan berhala-berhala, dan mereka lebih memilih apa yang pernah dilakukan oleh nenek moyang Nabi Yusuf alaihissalam jauh sebelum beliau. Siapa saja? Yaitu adalah Ibrahim, Ishak, Yakub adalah orang tuanya. Jadi Yakub ini orang tuanya, bapaknya. Kemudian di atasnya Yakub ada Ishak, ada di atasnya lagi adalah Ibrahim. Apa yang disampaikan oleh beliau? Maka nalana an nusyrika billahi min syai'. Tidaklah kami ini menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Makanya dosa paling besar itu syirik. Ya, tidak ada dosa paling besar kecuali syirik. Syirik itu menyekutukan Allah, mengira bahwa ada kekuatan selain Allah Subhanahu wa taala. Ini hati-hati. Orang syirik itu sudah tidak ada ampunannya lagi. Nah, kecuali dia mau bertaubat sebelum dia meninggal. Maka yang disampaikan oleh beliau, kami itu dengan nenek moyang, seluruh keturunan, itu tidak ada yang menyebutkan Allah sedikit pun, tidak ada. Dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Semua itu, kata Nabi Yusuf alaihissalam, merupakan karunia yang telah Allah berikan kepada kami dan diberikan kepada umat manusia pada umumnya. Namun yang paling aneh itu adalah walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri apa yang telah dikerjakan oleh para nabi dan para rasul sebelumnya. Nabi dan rasul itu semuanya sudah mengalami
cobaan-cobaan. Makanya di dalam Al-Quran itu disebutkan di ayat misalkan 214, Quran surah 2 ayat 214, am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massatsumul ba'sa'u wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Kata Allah, apakah kalian kira masuk surga itu dengan begitu mudah? Sementara kalian belum mengalami cobaan-cobaan yang pernah dialami oleh umat-umat sebelumnya. Apa yang mereka alami? Ba'sa, ujian yang ringan. Kemudian yang kedua ada dharra, ujian yang sudah mulai membahayakan. Kemudian yang ketiga adalah zilzal. Disebut dengan zulzilu, ujian yang sudah menggoncang hati. Ada gempa bumi, ada tsunami, dan lain sebagainya. Kalau dengan hal itu semua belum mendekatkan kalian kepada Allah, kata Allah, dengan cara apa lagi saya menurunkan ujian kepada kalian? Makanya kalau cobaan yang Allah berikan itu sudah mulai diabaikan, maka tak hanya banjir saja yang datang, yang berada di dalam bumi akan Allah naikkan. Itulah yang disampaikan dalam surah Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzala. Jika bumi telah digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat, yang dari dalam bumi itu keluar. Bukankah ketika ada api, ketika ada gunung yang meletus, bukankah dari dalam itu keluar? Itu salah satu bahwa Allah sedang memberikan ujian. Dan itu pernah dialami, ujian-ujian yang kita alami sekarang pernah dialami oleh umat-umat sebelumnya. Jadi kalian jangan kira masuk surga begitu saja, kata Allah, kalau belum datang ujian. Nah, ujian ini sifatnya adalah untuk meningkatkan kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalian ada ujian kan di sekolahnya? Ya, kita semuanya ada ujian. Kalau kalian tidak lulus ujian, naik kelas nggak? Lulus nggak? Tidak. Pun demikian dengan ketika Allah memberikan ujian. Jadi ketika Allah memberikan ujian kepada kita, sejatinya Allah itu ingin menaikkan derajat kita. Standing position kita itu ingin dinaikkan oleh Allah. Makanya jangan pernah mengeluh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mustahil Allah memberikan ujian, beban kepada kalian sementara kalian tidak mampu. Pasti mampu. Ini paham ya? Nah, yukhbiruhuma Yusufu alaihi salam annahuma mahma ra'aya fil manam min hulmin fa innahu 'arifun bi tafsiri yukhbiruhuma bi ta'wili qabla wuqu'ihi. Nabi Yusuf alaihi salam memberikan informasi kepada mereka perihal mimpi yang mereka alami. Mengapa demikian? Fa innahu 'arifun bi tafsirihi bi yukhbiruhuma bi ta'wilihi qabla wuqu'ihi. Nabi Yusuf itu mampu untuk menakbirkan mimpi sebelum mimpi itu menjadi kenyataan. Sebelum real itu Nabi sudah tahu. Walihada qala la ya'tikuma ta'amun turzaqani illa naba'tukuma bi ta'wilihi qabla an ya'tikuma. Maka dari itu di ayat la ya'tikuma ta'amun turzaqani, makanan, roti dan apa tadi? Anggur yang diperas itu tidak akan kalian dapatkan. Ya, tidak akan kalian dapatkan sebelum saya itu menyampaikan kepada kalian bahwa hal itu memang akan terjadi. Dan apa yang terjadi kemudian? Maka yang terjadi memang nanti di ayat berikutnya disampaikan apa yang mereka alami dalam mimpinya itu ternyata menjadi kenyataan. Tidak lama kemudian nanti mereka akan keluar dan mereka akan menyuguhkan khamar, anggur itu, dan menyuguhkan roti kepada sang raja. Nah, inilah kemudian salah satu dari keutamaan yang dimiliki oleh Nabi Yusuf alaihi salam. Maka lana an nusyrika billahi min syai' dzalika min fadlillahi alaina wa 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Yang beliau sampaikan itu tidaklah lain karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan beliau pengetahuan. Makanya kalau kalian berdoa itu berdoa sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Misalkan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, inni as'aluka ilman nafi'a. Saya memohon kepadamu agar dianugerahi ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiba, dan rezeki yang baik yang legal. Wa amalan mutaqabbala,
taqabbala, dan ibadah aktivitas yang dilakukan dan kemudian kau terima sebagai nilai akhiratnya. Maka dari itu mudah-mudahan apa yang kita kaji ini mampu untuk lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali di episode berikutnya dalam kajian tafsir Quran surah Yusuf di ayat yang ke-39. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.